Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel ini, channel yang membahas tentang perhandphonan. Nah, yang baru masuk ke channel ini silahkan cek profile ya. Siapa tahu ada review-review yang bermanfaat bagi kalian. Oke, saya kembali mengingatkan untuk Anda subscribe channel ini agar supaya channel ini bisa berkembang. Oke, selanjutnya kita putar dulu intronya. Cek itu. Oke, di sini ada Tavware BM800. Nah, kita akan mencoba membedah, cek sound sekalipun langsung kita cek cara pemasangannya. Jadi di sini bagaimana sih kualitas suara dari BM800 ini? Apakah BM800 ini cocok recommended untuk kalian yang ingin recording di rumah? Kalau dilihat dari namanya saja, microphone condenser untuk ruangan tertutup ya, jadi kedap suara. Lain dengan yang mikrofon seperti yang untuk konser kan lain. Jadi di sini jika dilihat dari namanya saja microphone condenser, maka mikrofon ini hanya untuk ruangan tertutup saja, seperti home recording atau review-review seperti saya, atau memang seperti cover-cover lagu, ini bisa, ini mungkin recommended bagi Anda ya. Jadi saya tegaskan kembali, ini belinya di toko online kita 300 ribuan saja, cukup murah ya. Jadi bagaimana sih kualitas dari BM800 ini? Mari kita lihat, kita bedah ya. Kita bedah dari atas. Kalau saya lihat untuk kelengkapan dari si penjual online, di sini tertera yang pertama yaitu mic BM800 plus kabel plus busa, jadi ada busanya ya nanti. Langsung yang kedua itu pop filter, jadi untuk memfilter suaranya. Selanjutnya ada splinter, ada audio card, ada stand atau penyangga mic itu ya. Jadi nanti bagaimana untuk BM800 ini, apakah memang sesuai seperti yang dijual di toko-toko online atau malah sebaliknya? Kita buka-buka saja. Oke. Nah, seperti yang terlihat ini ada 3 kardus dan 1 yaitu audio cardnya ya. Jadi seperti ini audio cardnya. Nah, audio card ini berfungsi sebagai penyimpan suara. Jadi kalau recording melalui handphone atau melalui laptop itu bisa disimpan ke audio card ini. Jadi ini yang penyaring suaranya ya. Selanjutnya kita buka untuk kardus Tavware-nya. Di sini udah ada. Nah, seperti ini tampilan dari mikrofon Tavware BM800. Untuk yang atas berwarna kuning-kuning keemasan, untuk yang bawahnya berwarna hitam doff ya, hitam doff. Jadi di sini dari bahannya saja itu berbahan material logam. Nah, seperti logam ini, bukan plastik, ini cukup bagus menurut saya. Selanjutnya kita lihat untuk yang kabelnya ini kabel mikrofon ya, ini penyambung ke mic. Oh, cukup panjang untuk kabelnya saja, ini sekitar 2,5 meter ya, atau 2 meter lah, ini mungkin 2 meter lebih dikit lah dalam panjangnya kabel mic ini. Ini ada untuk dari penyangga memasukkan ke mikrofon seperti ini ya, jadi masuknya. Nah, oke. Nanti kita coba cara memasangnya gimana. Atau bisa juga seperti ini ya, bisa juga memakai ini. Selanjutnya kita coba bedah yang bagian
kardus ini. Nah, sepertinya ini penyaring suaranya ya, terletak di sini. Ini. Oke. Penyaring suara mikrofon BM800 ya. Oke, kita bedah. Nah, seperti ini bentuk dari penyaring suara. Di sini ada busanya ya, jadi satu paket dengan penyaring suaranya. Nah, secara fungsional penyaring suara ini, jika sudah ada busa seperti ini, sudah terpasang busa, maka tidak perlu memiliki penyaring suara. Akan tetapi jika memang sudah ada penyaring suaranya, tidak perlu dipasang busa, jadi senyamannya ya untuk home recording saja. Jadi menurut saya ini sudah cukup saja, satu saja sudah cukup, atau memang penyaring suara yang seperti ini itu satu saja sudah cukup. Selanjutnya kita singkirkan dulu ini kardus yang terakhir ini ya. Ini yang terakhir ada apa saja. Oke, kardus yang terakhir yaitu ada penyangga mic-nya ya, penyangga mic atau stand. Nah, jadi seperti ini, ada spare-nya ini terbuat dari logam, plat logam ya, jadi bukan plastik, memang keras seperti ini, jadi meminimalisir patah ya, enggak seperti tripod apa itu ya. Jadi ini langsung besi. Ini juga untuk apa ini, untuk mengikat ke objek yang ingin dipasangkan stand ini ya, jadi seperti meja atau kursi, jadi bisa dicapitkan seperti ini. Nanti kita pasangkan, coba kita pasang. Udah kosong. Untuk kelengkapannya memang seperti yang di toko-toko online ya. Oke, selanjutnya kita coba merakit dari mikrofon kondensor BM800 ini. Bagaimana cara merakitnya? Nah, yang pertama kita memastikan pengait dari penyangga mikrofon ini, jadi di sini bisa di setel naik turunnya ya. Nah, seperti ini, jadi bisa dikaitkan ke meja ya, ujung meja atau ujung kursi. Kita coba langsung ya untuk pemasangan mikrofon kondensor ini. Seperti yang saya baca dari ulasan-ulasan mikrofon kondensor BM800, katanya memiliki suara yang baik walau tidak sebagus mikrofon yang harga 1 jutaan ya. Tentu dalam harga mikrofon kondensor BM800 ini cukup entry level ya, cuma 300 ribuan saja Anda bisa memiliki mikrofon yang ala-ala home recording ya. Jadi lumayan lah. Katanya sih, kalau setelah saya baca-baca review dari mikrofon kondensor ini, itu untuk suaranya nggak terlalu berisik, lalu untuk noise dari yang menghasilkan suara itu nggak terlalu ribut ya noise-nya. Nah, nanti kita coba tes saja untuk secara fungsi dari mikrofon kondensor ini, apakah memang sesuai dengan ulasan-ulasan yang kita baca di Google atau memang ada di YouTube yang mengulas tentang mikrofon kondensor BM800 ini. Selanjutnya untuk pemasangan, setelah penyangga mic ini kita langsung menuju ke yang bulat seperti ini ya. Jadi bisa dipasang seperti langsung ada bautnya di dalam sini. Jadi kita putar-putar saja untuk penyangganya. Oke, seperti ini. Karena kita memerlukan tes jika memang apakah memang recommended BM800 ini untuk Anda gunakan home recording di rumah. Jadi memang kita memerlukan tes ya. Jadi ada ya yang kondenser yang tidak sensitif akan suara. Apakah ini nanti sensitif? Oke, kita pasang untuk mikrofonnya. Untuk letak pemasangan mikrofon ini sendiri bisa sesuai selera Anda ya. Jadi bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke samping ya. Jadi seperti ini kalau ke samping. Nah, kali ini karena kamera saya berada di depan, mungkin saya letakkan ke hadapan sini biar tidak menutupi dari wajah saya. Jadi seperti ini saja, mungkin sudah dirasa cukup. Nah, yang perlu diperhatikan,
dalam pemasangan mikrofon ini fokus ke yang tulisan ini ya. Jadi ada tulisan Taveware BM800 ini, jadi ini dihadapkan ke belakang karena penyaring suara dari BM800 ini berada di depan tulisannya ya. Jadi seperti ini dibalik. Halo, nanti bisa dites. Kita pasangkan lagi. Next, kita coba memasangkan penyaring suara. Nah, yang saya jelaskan tadi, penyaring suara terserah kalian semua pengen yang dipasang untuk yang busanya saja atau memang penyaring suara ini cukup satu saja. Kalau dipasang dua-duanya bagaimana sih resikonya? Resikonya akan suara Anda terdengar lebih kecil lagi ya, jadi mengecil itu suaranya. Recommendednya cuma satu saja yang dipasang, antara memang penyaring suara yang seperti ini atau memang busa saja yang dipasang ya. Kita pasangkan sesuai selera kita saja untuk pemasangan dari penyaring suara yang tegak seperti ini ya. Jadi seleranya ke bawah ke atas atau atas ke bawah nanti bisa. Jadi posisi dari pemasangan yang versi saya itu dari atas ke bawah ya. Jadi ini kan elastis, ini nggak bakal patah kalau material dari ini. Nah, jadi seperti ini bisa di setel sesuai selera kita ya. Nah, seperti ini. Halo. Nah, seperti ini posisi dari pemasangan mikrofon kondenser BM800 ini ya. Kalau ada yang kurang kencang bisa dikencang-kencangkan lagi. Selanjutnya kita pasang kabel dari mikrofon ini. Nah, di sini ada terletak ya, ada lubang kecil untuk pengarahan dari masuknya kabel dari ke mic ya. Jadi di sini ada seperti kode untuk masuknya ya. Jadi bisa diluruskan saja untuk lubang sama kodenya ini. Oke, kita pencet sedikit bisa masuk. Nah, oke. Nah, yang perlu diperhatikan untuk jack ya, ini ada dua. Nah, jadi cincinnya ini hitam-hitamnya ini ada dua. Nah, kali ini jika dimasukkan ke dalam konektor HP itu tidak bisa, karena memang fungsi dari dua cincin ini lain dengan HP ya. Kalau HP ini cincinnya ada 3, jadi HP bisa merekam dan bisa untuk headset. Jadi secara fungsional ini hanya untuk headset biasanya. Kalau dua seperti ini, maka kita memerlukan sambungan seperti ini. Jadi ada pot masuknya ke HP. Nah, dalam sambungan ini kita perlu memperhatikan ada yang gambarnya headset dengan yang gambarnya mic ya. Jadi seperti ini, gambar headset dengan gambar mic. Nah, di sini kita langsung colokkan dari kabel mikrofonnya ke yang gambar mic ya, agar supaya sinkron. Nah, di sini bisa langsung ke HP. Nah, seperti ini ada 3 ya cincinnya. Setelah dipasang dia memiliki cincin 3 ya, warna hitamnya. Nah, sebelum memasang kita harus memiliki aplikasi ini namanya Open Camera. Oke, seperti ini aplikasi Open Camera. Lalu kita sebelum memasang aplikasi ini, kita harus memasukkan pot ini dulu. Oke, selanjutnya kita membuka aplikasinya. Kita buka, kita coba apakah memang bisa nanti hasilnya bagus atau sebaliknya ya untuk mikrofon kondensor ini. Nah, di sini ada yang gambarnya itu gear. Nah, yang atas kanan ya, atas kanan ada yang seperti gambar gear. Nah, kita pencet itu seperti pengaturan ya. Kita pergi ke pengaturan. Selanjutnya kita pergi ke video setting. Nah, ini video setting. Next, audio source. Nah, seperti ini audio source. Nah, kita aktifkan untuk audio source-nya. Kita pasang external mic. Ya, di sini ada external mic. Oke, kita klik external mic-nya. Nah,
seperti itu sudah bisa digunakan untuk mikrofon kondensor BM800 ini secara fungsionalnya ya. Kita tes ya. Jadi di sini langsung saja masuk ke video ya. Ini sudah langsung bisa merecording ya. Oke, kita tes. Halo BM800, halo BM800, tes BM800, tes. Coba kita jarak jauhkan ya. Halo BM800, halo BM800, halo BM800, halo tes BM800, tes dekatkan ya. Tes BM800, 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 halo tes. Nah, seperti ini kita coba tes ya. Sebersih apa sih hasil suara dari BM800? Mari kita lihat. Halo BM800, halo BM800, tes BM800, tes. Coba kita jarak jauhkan ya. Halo BM800, halo BM800, halo BM800, halo tes BM800, tes dekatkan ya. Tes BM800, BM800, halo tes. Nah, seperti jadi secara umum hasil dari mikrofon kondensor BM800 ini cukup mengesankan ya. Karakteristik suara vokal asli masih cukup terdengar dengan jelas, noise-nya yang cukup minim pada hasil rekaman yang dilakukan pada ruangan kamar yang jadi studio kamar yang tertutup ya. Jadi seperti kedap suara itu, jadi mikrofon ini menurut saya memang cukup bagus untuk rekaman suara, akan tetapi saya mendapati sebuah kendala terkait dengan power pada mikrofon ini ya, yang menyebabkan kemampuan asli mikrofon ini belum dapat dikeluarkan secara maksimal. Hasil suara yang cenderung kecil jika agak sedikit kita menjauh, kita harus perlu mendekat ke mikrofon ini. Meskipun sentuhan post production menggunakan DAW akan cukup membantu, namun perlu diketahui hasil rekaman akan jauh lebih baik jika menggunakan supply listrik tambahan berupa phantom power atau power amp. Jadi di sini membutuhkan phantom power ya. Bukan berarti mikrofon kondensor ini tenaganya kurang atau powernya kurang, akan tetapi memang pemasangan saya hanya kurang butuh phantom power. Oke, saya kembali mengingatkan untuk Anda subscribe akun ini, channel ini, agar supaya channel ini bisa berkembang. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.